Diskusi ini seru sekali ya sahabat official, karena di sini ada pemahaman oneness dan juga Tritunggal, dan kami juga akan memberikan komentar dan penjelasan apa maksud atau definisi dari ayat Bible, sehingga di sini akan ada 3 pemahaman jawaban dan terserah mana yang kalian anggap benar. Kita kesampingkan dulu ya ideologi dan gunakan logika. Mari kita mulai ya sahabat official. Kristen itu yang percaya Yesus Kristus satu-satunya Elohim yang Esa. Jadi kalau kamu nggak percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang Esa, dialah Tuhan Allah dan Bapa itu, sesuai dengan iman orang Israel bahwa Allah itu Esa, ya Elohim itu Esa, mono. Kan itu kata orang-orang teman-teman kita itu juga bilang oneness ini kerjanya mencocok-cocokkan ayat. Ya karena cocok kan, kayak mempelai tadi sama Bapak cuma cocok. Nah kalau mereka mau cocokin nggak cocok, nggak ada mereka nggak bisa mencocok-cocokkan. Jadi gini, identitas kita itu Kristen ya, anak-anak Allah. Udah, itu aja sesuai Alkitab. Gitu aja itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat official dimanapun berada. Dalam diskusi ini kami akan ikut menjawab setiap ayat Bible yang mereka ributkan, dan kami pastinya akan mengesampingkan dulu ideologi agama kami supaya tidak dianggap pro dengan Islam atau supaya dianggap netral. Nah, setiap perbedaan pastinya ada salah satunya yang benar dan tidak ada kebenaran yang ganda, pastinya kebenaran itu adalah tunggal. Nah, bagaimana diskusi mereka? Mari kita simak bersama-sama. Ya, selamat sore. Sore juga, Abang. Saya hanya ingin bertanya pendapat Mika, apakah Yesus Kristus itu adalah Bapa itu sendiri atau oknum yang lain? Mohon maaf, saudara agamanya apa? Kristen, saya Kristen. Kristen. Nah, kalau begitu saya mau tanya samamu, apakah saudara percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Bapa kita satu-satunya? Saya percaya Yesus itu Tuhan. Yang saya tanya, apakah Abang percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan Allah dan Bapa kita? Karena saya menganut Trinitas, jadi berbeda. Jadi Yesus sendiri, Bapa sendiri, Roh Kudus sendiri. Kalau begitu, saudaraku, berdasarkan firman Tuhan, kalau saudara tidak percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan Allah dan Bapa, saudara bukan Kristen. Yang tertulis di 2 Tesalonika 2 ayat 16, 1 Petrus 4 ayat 16. Firman Tuhan ya. Ini saya bacakan ayatnya. Dan Ia, Tuhan kita, Yesus Kristus, dan Allah Bapa kita, yang dalam kasih karunia-Nya telah mengasihi kita dan yang telah menganugerahkan penghiburan abadi dan pengharapan baik kepada kita. Kiranya menghibur dan menguatkan hatimu dalam pekerjaan dan perkataan yang baik. 1 Petrus 4 ayat 16. Wah, benar-benar gila ya si Mihana ini. Dia langsung menjudge, menghakimi bahwasanya penganut Tritunggal dan yang lainnya itu bukanlah Kristen. Jawaban kami, Yesus memang bukanlah Tuhan sesuai dengan ayat-ayat Bible mereka sendiri di dalam Markus pasal 12 ayat 19, kemudian pada Matius pasal 11 ayat 25, dan pada kitab Wahyu pasal 19 ayat 10. Ketiga ayat ini adalah perkataan Yesus. Adapun ayat yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu bukanlah perintah Yesus, melainkan karangan Paulus sesuai dengan apa yang tertulis di dalam Roma pasal 10 ayat 9. Ayat tersebut bukanlah firman Tuhan, melainkan perkataan orang yang bodoh tapi berkeyakinan dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 17. Kemudian di konsili Nicaea pada tahun 325 Masehi oleh orang-orang Yunani pagan sesuai dengan konsep dewa mereka yang bisa inkarnasi menjadi manusia. Sebab di dalam keyakinan orang Yahudi itu tidak mengenal yang namanya konsep inkarnasi, dan hal itu tercantum di dalam The Ten Commandments atau 10 hukum Taurat di Perjanjian Lama. Jadi sudah jelas ya dalilnya, dan mari kita dengarkan kembali bagaimana keributan antara dua kubu ini. Nah,
Jadi kan Anda kan mempelai, kita semua ini mempelai Kristus. Nah, ternyata mempelai kita itu adalah Bapak kita yang sesungguhnya. Kiasannya adalah mempelai. Nah, itu. Jadi itu nggak bisa dibantah, Pak. Yeremia 3 ayat 19-20. Nah, yang sesungguhnya adalah Bapak kita yang di sorga. Ah, itu. Iya, jadi kamu Itu bukan aja dari mempelai saya, Kristus kalau kamu tidak percaya dia bapamu ya. Bahkan sampai Tuhan itu berfirman, pikirku kau akan memanggil aku bapamu ya, bapakku. Tapi ternyata kamu menyangkal. Takutnya nanti pas kedatangan kedua kali ketinggalan, nggak diangkat. Karena yang diangkat yang mempelai-mempelainya. Nah, itu dia. Betul. Lanjut. Yang pengantin-pengantinnya. Yang diangkat itu pengantin-pengantinnya. Nah, mempelai kita siapa? Bapak kita sendiri, Tuhan Yesus itu. Sekarang begini, kalau Yesus itu adalah Bapa, ketika dia dibaptis, berarti suara yang di langit itu suaranya siapa? Suara roh keilahiannya sendiri. Gitu aja itu. Yesus yang adalah Elohim, yang adalah roh yang ada di mana-mana menurut Yeremia 23 ayat 24. Nah, tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Nah, itu. Iya, betul. Kisah penciptaan saja, di kisah penciptaan saja, Tuhan di situ sudah jamak. Oh, itu yang Kejadian 1:26 ya, Pak ya? Ya, baiklah kita jadikan kan? Dengan rupa kita. Berarti kan lebih dari satu itu. Betul, Pak. Berarti di situ Bapa, Putra, Roh Kudus ya, Pak ya? Ya, pasti. Oke. Nah, kalau begitu Pak, gimana dengan Kejadian 3 ayat 22-nya, Pak? Sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu baik dan jahat. Jadi yang tahu baik dan jahat itu seperti manusia, Bapa, Putra, atau Roh Kudus, Pak? Kalau itu Bapa, Putra, Roh Kudus, gimana, Pak? Kejadian 3 ayat 22. Saya perlu belajar juga, mana tahu Anda punya jawaban yang saya nggak pernah tahu gitu kan. Gimana, Pak? Kejadian 3 ayat 22. Sesungguhnya manusia telah menjadi seperti salah satu dari kita, yaitu tahu baik dan jahat. Pertanyaannya, ayat itu kan mengkonfirmasi bahwa mereka memang ada 3. Jadi tidak perlu dijawab lebih menjadi seperti siapa. Tapi ada kata salah satu dari kita. Salah satu dari kita. Salah satu itu yang udah jatuh dalam dosa. Nah, situ yang jatuh dalam dosa siapa? Kan salah satu dari kita. Sesungguhnya manusia itu sudah menjadi salah satu dari kita. Ya kan? Karena di situ manusia kan udah jatuh dalam dosa. Nah, siapa yang dari kita itu yang jatuh dalam dosa juga? Kalau kamu itu? Bukan. Karena itu kan di situ sebenarnya Tuhan itu kan berbicara kepada malaikat, karena ada malaikat yang jatuh juga dalam dosa, yaitu Lucifer tadi, yang iblis itu. Makanya Tuhan menyatakan sesungguhnya manusia itu menjadi salah satu seperti kita. Karena di Kejadian 1 ayat 26 itu bukan berbicara kepada Bapa, Putra, Roh Kudus, tapi kepada malaikat. Karena di bahasa asli ya, bahasa asli Kejadian 1 ayat 26, di situ naase itu merujuk kepada oknum di luar dari diri Tuhan itu. Jadi Tuhan itu berbicara atau menyatakan ya, mendeklarasikan kepada malaikat dia akan menciptakan manusia. Makanya di ayat 27-nya Elohim itu sendiri situ singular, tidak jamak ya. Makanya kamu itu jangan berdasarkan terjemahan-terjemahan lalu doktrin-doktrin buatan manusia gitu loh. Oke, biar kami jawab dulu ya tentang pasal yang sedang mereka ributkan. Jadi sebelum pembahasan mereka itu nanti melebar kemana-mana dan melupakan substansi dari ayat yang mereka ributkan, sebaiknya biar kami jawab terlebih dahulu ya sahabat Absial. Sebenarnya jika mau jujur, jawabannya justru ada di dalam Al-Quran, bahwasanya Allah berbicara dengan malaikat sebelum menciptakan manusia, dan itulah yang dimaksud dari kata rupa kita atau salah satu dari kita. Bukan berarti hal itu adalah konsep trinitas, sebab dikala itu sudah ada malaikat dan iblis. Namun mereka kebingungan sendiri sebab Allah tidak menjelaskan secara detail tentang penciptaan malaikat dan penciptaan iblis, juga penciptaan manusia. Dan pastinya sebagai umat Islam kita sudah selayaknya bersyukur kepada Allah dengan diutusnya Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjelaskan dengan detail tentang hakikat ini. Bahkan si bodoh Mihana malah ngotot. Dia mengatakan bahwa salah satu dari kita itu adalah manusia, dan manusia itu yang dia sebut sebagai Tuhan. Artinya Adam dan seluruh keturunannya adalah Tuhan dong kalau gitu. Lucu ya jadinya karena kekonyolan Mihana ini. Mari kita lanjutkan keributan mereka yang semakin memanas. Bahkan si Samuel sampai emosi dengan Tritunggal ini.
Karena di Kejadian 1 ayat 26 itu Tuhan itu banyak ayat Alkitab yang mendukung teori Trinitas. Terlalu banyak. Itu hanya salah satu. Baru kalau Anda mau sama, artinya kita di ayat tadi tadi bahwa itu merujuk kepada Lucifer, sudah salah jauh-jauh juga itu. Karena dia kan tidak ikut dalam proses penciptaan. Jadi kalau begitu siapa di Kejadian 3 ayat 22 Tuhan berfirman sesungguhnya manusia itu telah menjadi salah satu seperti kita. Nah kita di situ siapa? Ya kita di situ siapa? Kan ada yang tahu dan yang jahat itu kan siapa? Iya, kan ada kata salah satu. Dari kitanya di situ kan Bapa Putra Roh Kudus menurut Anda. Berarti salah satunya harus ada. Konsekuensinya di situ, Pak. Masalahnya di situ. Ini saya butuh jawaban dan orang Tritunggal belum ada yang pernah bisa menjawab nih, Pak. Ada yang bilang anak. Oh, yang tahu baik dan jahat cuma anak, bro, Pak Sam. Lalu saya tanya waktu Yesus disalib, Bapak ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Terus Bapak menjawab, lah kan lo yang tahu baik dan jahat. Gimana gua ngampunin? Gua nggak tahu baik dan jahat. Jangan gitu. Jadi selama Yesus juga di bumi, dia selalu berdoa kepada Bapa. Jadi Yesus pura-pura saja berdoa itu. Bukan, dia berbicara kepada Allahnya seperti di Keluaran 34 ayat 5 dan 6. Turunlah Yahweh. Sebentar, Pak. Pura-pura saja. Enggak pura-pura, Pak. Oke, kalau Anda bilang berpura-pura. Sebentar, Pak. Kalau Anda bilang Iya. Kalau Anda bilang berpura-pura. Iya, sebentar, Pak. Yang di bumi. Sebentar, Pak. Dengar ya. Sebentar, Pak. Satu-satu, Pak. Kalau Anda bilang Yesus berpura-pura, kamu bisa jelasin sama saya nggak, Pak? Waktu Yesus berubah-ubah menjadi cahaya di Gunung Tabor disaksikan Petrus, Yohanes, Yakobus, dia berpesan kepada para rasul. Sebentar dulu, Pak. Sebentar, Pak. Tertib, Pak. Tertib ya. Nah, kan Yesus kan berubah-ubah menjadi cahaya. Terus dia ketika turun dari Gunung Tabor bersama para rasul, Musa dan Elia di situ juga hadir, dia berpesan, jangan ceritakan kepada seorang pun tentang apa yang kamu lihat sebelum anak manusia dibangkitkan, bukan disalibkan, dibangkitkan. Nah, terus saya mau tanya, Pak, pas Yesus disalib, dicambuk, dia berdarah-darah, Pak. Padahal bisa dong, Yesus itu berubah-ubah menjadi cahaya supaya nggak berdarah-darah. Berarti Yesus pura-pura dong, Pak. Gimana nih, Pak? Karena menurut paham kami, memang dia jadi ketika dia di bumi menjadi manusia 100%. Padahal dia iya, tapi Allah 100%, terus manusia 100%. Tapi kan dia manusia kan nggak tahu kalau dia Allah 100%. Soalnya tampilannya manusia 100%. Berarti Yesus pura-pura dong. Nah, memang inilah akibatnya apabila mereka itu kebanyakan Tuhan. Akhirnya saling gontok-gontokan, padahal mereka sendiri yang mengatakan bahwa Yesus itu 100% manusia. Dengan 100% manusianya Yesus, artinya keilahiannya itu hilang dong. Nah, karena apa? Karena memang sudah 100% sempurna sebagai manusia. Sumpah mereka ini sebenarnya bukan mengajari, tetapi malah memperlihatkan, menelanjangi kebodohan mereka sendiri kepada followernya. Mereka sendiri tidak mengerti bahasa Indonesia yang benar seperti apa. Apalagi mau memahami kitab mereka sendiri. Ayat-ayat dari Bibelnya saja mereka tentang kok, dengan asumsi-asumsi yang liar tentunya. Karena menurut paham kami, memang dia jadi ketika dia di bumi menjadi manusia 100%. Padahal dia iya, tapi Allah 100%, terus manusia 100%. Tapi kan dia manusia kan nggak tahu kalau dia Allah 100%. Soalnya tampilannya manusia 100%. Berarti Yesus pura-pura dong. Benar juga kata Bapak tuh. Oh iya dong. Semua nubuatan tentang Yesus sudah ada. Jadi kita sudah tahu. Iya, nubuatannya ada. Tapi kan dia tadi dia cahaya tuh di Gunung Tabor. Nah, kenapa waktu disalib nggak menjadi cahaya aja? Berarti pura-pura. Terus dia bilang sama para rasul, jangan ceritain ya. Gitu. Berarti pura-pura dong, Pak. Anda ada benernya nih. Yesus kelahiran dan kebangkitannya sudah dinubuatkan. Jadi dia hanya saya setuju. Yang tertulis. Iya, saya setuju. Memang harus dinubuatkan. Tapi masalahnya, kan ada orang yang nggak tahu nubuatan, Pak. Termasuk orang Roma, orang Yunani di situ kan nggak tahu, Pak. Orang Yahudi aja juga nggak mengerti. Masalahnya gini, Pak. Dia kan berubah-ubah menjadi cahaya dan para rasul tahu, cuman nggak boleh ngomong. Berarti pura-pura juga dong, Pak. Iya kan? Ada benarnya yang tadi Bapak bilang. Saya baru nyadar tuh, Pak. Pura-pura. Karena Yesus adalah ya sekarang coba aja begitu. Iya. Siapa? Kan Yesus kembali. Ketika sudah ke surga dia kembali toh sebagai kealahannya toh, sang firman toh, menurut Tritunggal. Berarti kan dia pura-pura, Pak. Bukan pura-pura, gitu. karena gimana? Semua tentang Yesus sudah dinubuatkan. Iya, kami setuju itu dinubuatkan. Kalau Anda berkata bahwa Yesus adalah Bapa, berarti di surga Bapa 33 artinya ada di surga.
Artinya Pak, kalau Yesus nggak pura-pura Pak, nubuatan batal Pak. Orang Romawi nggak mau nyalipin Yesus. Ketika mau dipaku dia berubah rupa menjadi cahaya Pak, orang pada takut dong Pak. Nah, masalahnya di sini bukan soal nubuatan Pak. Saya setuju sama Anda kalau itu adalah nubuatan. Tapi masalahnya Yesus pura-pura dong nih Pak. Dan hal itulah yang kami katakan sebelum mereka menyadarinya. Bahwa seorang utusan Allah itu dilarang berdusta, apalagi berpura-pura. Kini mereka baru menyadari bahwasanya mereka sendirilah yang menuduh Yesus berpura-pura dan berdusta. Ternyata sampai 2000 tahun kalian tetap saja masih meributkan dan belum bisa menentukan mana yang layak disebut sebagai Tuhan. Padahal jawabannya sederhana saja. Jika umat Kristen meyakini bahwa Yesus itu hanya seorang utusan Allah dan tidak meyakini bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka seluruh isi kitab mereka baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru tentunya akan sinkron, bahkan dengan Al-Quranul Karim. Sebab baik Taurat maupun Al-Quran jelas-jelas menyatakan bahwasanya Allah lah satu-satunya Rabb semesta alam yang telah mengutus para nabi-nabi Allah baik dari kalangan Israel maupun dari Bani Ismail untuk menyampaikan firman-firmannya. Maka jika hal itu mereka yakini, masalah mereka akan selesai dan dipastikan mereka akan masuk Islam. Silahkan ya kalian selamat berstres-stres ria ya. Gimana? Iya kan? Menurut saya masuk akal juga. Jika bahwa Yesus adalah Bapa itu tidak masuk akal. Kalau menurut saya masuk akal. Menurut itu Migana masuk akal nggak tuh? Menurut firman Tuhan, bahwa Tuhan itu sendiri yang menyatakan dialah Elohim Bapa itu sendiri. Dia memang pencipta juga, tapi bukan Bapa. Loh? Hah? Jadi berarti ada dua pencipta. Ayatnya Dia mana? pencipta tapi bukan Bapa. Gak ada yang bukan Bapak. Yang tadi yang sudah disebutkan tadi. Kok kamu ini sama dengan ini ya, kayak RT 6 gitu yang menyangka Tuhan satu-satunya, iya satu-satunya Tuhan Allah dan Bapa itu sendiri. Kok sama iman kalian? Nah gini, saya mau tanya dulu sama abang nih. Di Yesaya 44 ayat 6, firman Tuhan ya begini tertulis ya. Saya hafal ayatnya. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Itu yang berfirman Allah Bapa bukan? Perjanjian Lama sebenarnya Allah Bapa. Iya, Allah Bapa ya. Berarti yang awal dan akhir itu hanya Allah Bapa, betul? Yesus yang awal dan yang akhir, karena dia sudah ada sejak awal. Iya bang. Begini, sebentar. Itu adalah Allah juga. Iya, sebentar. Di Yesaya 44 ayat 6, tadi kan abang mengatakan bahwa di Perjanjian Lama itu semua yang berfirman adalah Elohim Bapa, Allah Bapa. Nah, Allah Bapa kan berfirman di Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Nah, itu yang berfirman Allah Bapa ya, betul ya? Berarti yang awal dan akhir itu hanya Allah Bapa, betul ya? Begini Pak. Ya, betul sambil. Betul ya? Yang awal dan akhir tidak. Loh, saya mau. Aduh, gimana sih kamu? Kamu harus konsisten, Bang. Konsisten. Begini, di Yesaya 44 ayat 6 tertulis firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Berarti yang awal dan akhir itu hanya Allah Bapa ya, betul ya? Yesus juga karena Yohanes 1 Loh, Yesus, ini gimana sih? Sebentar itu, kalau Yesus juga dia ngomongnya nggak aku, kami yang awal dan yang akhir kami, kayak kejadian 126, kami yang awal dan yang akhir gitu loh. Ini aku. Iya, di situ kan singular satu tunggal kan. Yesaya 44 ayat 6, kalau kamu bilang Yesus dan Bapa berarti harusnya kamilah yang awal dan akhir, tidak ada Elohim selain kami. Harusnya seperti itu. Tetapi kan Elohim Bapa, Allah Bapa berfirman, akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Bukan selain kami. Berarti yang awal dan akhir itu tidak ada Allah selain dia, hanya Allah Bapa, betul? Betul, abang? Allah Bapa ya, betul ya? Firman itu sudah ada sejak awal. Itu hanya Allah Bapa, betul ya? Salahnya kan Firman bukan Bapa, anak bukan Bapa kan? Enggak, di sini saya bentar. Di Yesaya 44 6, tadi kan di Perjanjian Lama yang awal dan akhir itu kan Elohim Bapa, betul ya? Sesuai firman itu ya. Betul nggak, abang? Tertulis firman Tuhan. Ya, jadi yang awal dan akhir itu hanya Allah Bapa, betul ya? Israel, Tuhan semesta merujuk ke ayat yang tadi. Nah, betul ya? Sesuai dengan ayat yang tadi ya? Ada Allah Nah, Merujuk ayat yang tadi. nah, berarti yang awal dan akhir itu hanya Allah Bapa oke. ya, betul ya? Allah Bapa berfirman lagi nih
Di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18. Jangan takut, akulah yang awal dan akhir. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya. Kapan Allah Bapa mati dan bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya? Iya, di situ kan Ya, simulasi. berarti Yesus Kristus siapa? Elohim Bapa itu loh. Haleluya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Ya, terima kasih. Jadi gini saudaraku eternal, abang, Seperti itu. berimanlah kepada apa yang diwahyukan Tuhan kepada para nabi dan para rasul. Trinitas itu nggak ada tertulis dalam Alkitab, ya. Tidak ada satupun. Itu ciptaan Tertullianus. Tertullianus saja sudah meninggalkan doktrin buatannya, dia beralih ke Montanisme. Di mana Tritunggal itu adalah Bapa bukan anak, anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, semua kata bukan. Sementara Alkitab berkata, ya, Bapa, Putra dan Roh Kudus itu satu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke, terima kasih saudaraku, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkatimu dan mengasihimu. Kan Elohim Bapa, betul ya, sesuai firman itu ya. Betul nggak ya, Bang? Ya, sesuai dengan firman Tuhan ada ya. Awal dan akhir Jangan itu sampai adalah nanti Bapa, Tuhan Yesus betul ya? menyatakan, "Hanyalah aku tidak pernah mengenal kamu." Karena yang masuk surga itu anak-anaknya ya, teman-teman ya. Yang tadi ya. Sampai Tuhan berfirman, "Pikirku engkau akan memanggil aku Bapakku." Oke. Ternyata kamu menyangkal dia. Berfirman lagi nih. Sampai Tuhan berfirman, "Pikirku engkau akan memanggil aku Bapakku." Ternyata kamu menyangkal dia. Sampai Tuhan berfirman, "Pikirku engkau akan memanggil aku Bapakku." Ternyata kamu menyangkal dia. Sebenarnya jadi kasihan ya sama umat Kristen yang ingin mencari kebenaran karena mereka ini sudah terlanjur sesat tanpa perlu disesatkan. Tentunya karena asumsi dan menentang kitabnya sendiri. Bayangkan, kami ulangi ya 3 kali agar Kristen paham. Mihana menyuruh orang untuk memanggil Yesus sebagai Tuhan, sementara Yesus sendiri justru menolak dirinya dipanggil Tuhan. Artinya Yesus menyangkal Mihana dalam ayat ini. Mihana mengatakan bahwa Allah berfirman, "Akulah yang awal dan yang akhir." Sementara itu adalah perkataan Nabi Yesaya di dalam Perjanjian Lama tentang Tuhannya pastinya. Lalu dia cocok melogikan dengan apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu, di mana di sana tertulis, "Akulah yang awal dan yang akhir, Alfa dan Omega." Dan menurutnya itu adalah Yesus. Namun yang lucunya mereka menolak Nabi Yesaya yang mengatakan hal yang sama, tetapi mereka malah menerima Yesus sebagai Tuhan. Ini kan namanya stupid ya, sahabat official. Padahal sudah jelas ya di dalam Bible mereka sendiri, sebagaimana yang tertulis di dalam kitab mereka, bahwasanya akan kubangkitkan seorang nabi bagi mereka dari antara mereka sendiri, yang akan aku taruh firman di dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan segala apa yang aku perintahkan kepadanya. Ayat ini pastinya juga berlaku bagi para nabi termasuk Yesaya dan Yesus, bahwa apapun yang mereka katakan itu jika berkaitan dengan Allah maka itu adalah perintah dari Allah. Sekalipun Yesus berkata, "Akulah yang awal dan yang akhir," atau "Akulah Tuhan," seperti perkataan Yesaya ini, maka perkataan itu bukan untuk dirinya tetapi untuk Allah. Namun Kristen malah salah memahaminya karena mereka yakin bahwa Yesus itu adalah Tuhan, sehingga perkataan "Akulah yang awal dan akulah yang akhir" itu mereka peruntukkan untuk Yesus. Sementara Yesus justru memberitahu murid-muridnya seperti ini, "Aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang mengutus aku. Dialah yang memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan dan aku sampaikan." Nah, sekarang bagaimana dengan Mihana, Samuel, dan Bapak Tritunggal? Apakah masih kurang jelas? Ingat ya, Islam itu atau Muslim itu tidak pernah membantah perkataan Yesus kecuali ayat-ayat Bible yang bertentangan dengan Al-Quran. Tetapi jawabannya simpel saja, pelajari Islam, maka akan mengetahui apa sebenarnya yang ada di dalam Bible kalian. Mana ayat yang asli, mana ayat yang palsu di dalam kitab Kristen akan teridentifikasi dengan sendirinya. Dan percayalah, ketiga orang itu sampai mati lalu Allah hidupkan kembali, maka perdebatan mereka tidak akan pernah selesai. Kami yakin, dan justru kami sebagai umat Islam pastinya kasihan sama mereka dan berusaha untuk memediasi mereka agar lebih berdamai dengan Bible mereka sendiri. Ya, finally semoga mereka mendapat hidayah ya.
Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallah la ilaha illa anta antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad.